Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah walaupun cuaca cukup dingin ya karena hujan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk hadir di tempat ini di mana hujan ya sudah mulai reda dan kita dengan mudah bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan pengaruh yang baik untuk kita dan juga untuk keluarga kita insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Thalathatul Usul atau Al-Usulus Thalathah yang berisi tentang tauhid atau tentang ilmu tauhid, bagaimana seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dia ibadahi, yang dia sembah, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini penulis telah menyebutkan sebelumnya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, maka beliau kemudian mengatakan mulai masuk dalam pembahasan beliau, i'lam an arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk mentaatinya. Sekali lagi ini merupakan salah satu contoh dari para ulama kita terdahulu, di mana ketika mereka mengajarkan sesuatu kepada murid-murid mereka, maka mereka mendoakan dengan kebaikan. Ini yang harus kita contoh ini, karena banyak di antara kita tidak sabar di dalam mendidik murid-muridnya, mendidik anak-anaknya, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang lebih kepada mendoakan keburukan kepada seorang anak, dan ternyata doa orang tua bisa saja langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini berbahaya sekali lagi ya. Oleh karena itu, semarah apapun kita tetap doakan kebaikan untuk murid-murid kita, untuk anak-anak kita ya. Maka di sini beliau mengajarkan kepada kita, setelah beliau mengatakan ketahuilah, lalu beliau mendoakan arsyadakallahu li taati. Semoga Allah memberikan engkau, membimbing engkau dengan ketaatan untuk mentaatinya. Maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada engkau dan memberikan hidayah untuk mentaatinya. Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah rahasia kenapa kita tidak boleh sombong ketika kita memiliki ibadah yang banyak. Karena ibadah yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah. Gak mungkin kita bisa sampai di sini kalau Allah gak membimbing kita. Ya, tantangan di luar banyak Pak. Mau datang ke sini ada anak nangis lah, ada urusan tiba-tiba urusan di rumah lah, ada tiba-tiba motor dicari kuncinya nggak dapat ya, pas sholat baru ingat, aduh kuncinya di sini gitu. Pas mau pergi cari-cari kuncinya sana sini nggak dapat. Di atas kulkas nggak ada, di sini nggak ada, mana-mana nggak ada, dicari. Itulah tantangan. Tapi seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita, nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Dia. Jadi manusia itu semakin kelihatan ketidakmampuannya, semakin nampak kelemahannya. Makanya jangan sombong, apalagi meremehkan orang lain, menyombongkan diri, merasa lebih daripada orang lain. Nah, ini penyakit tentunya ya. Apalagi orang-orang yang merasa lebih banyak ibadahnya daripada orang lain, maka ini penyakit. Oleh karena itu, para ulama kita terdahulu mengatakan, kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua dari kamu, maka kamu anggap orang itu lebih hebat daripada kamu. Karena orang tua berarti amalannya lebih banyak daripada kita kan? Namanya orang lebih tua, berarti amalannya lebih banyak, amalan kebaikannya. Tetapi kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih muda daripada kamu, kata para ulama kita dulu, maka hargai dia, anggaplah dia lebih hebat daripada kamu.
Karena namanya anak muda berarti dosanya masih sedikit. Kalau orang tua dosanya sudah banyak gitu kan. Nah, kalau anak muda dosanya masih sedikit gitu. Jadi kita menganggap anak muda lebih bagus mungkin daripada kita. Nah, itu yang membuat kita tidak pernah akan menyombongkan diri. Dan tahu salah satu sebab diusirnya iblis karena apa? Karena kesombongan. Ya kan? Karena kesombongan. Aba wastakbara. Dia tidak mau sujud kepada Adam dan dia menyombongkan diri. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karena itu penting doa arsyadakallah li taati. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu untuk mentaatinya, Nah, kemudian beliau mengatakan, setelah itu beliau menyampaikan pelajarannya, kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah itu adalah agama Hanifiyah agama Ibrahim, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa dibahas agama Nabi Ibrahim? Dan kenapa Hanifiyah itu merupakan salah satu ciri dari agama Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan sifat Al-Hanif. Allah berikan sifat Al-Hanif. Hanif itu artinya lurus, tidak bengkok. Jalannya Ibrahim itu lurus, nggak bengkok sana, nggak bengkok sini, lurus sampai kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam digelari oleh Allah ataupun diberikan sifat dengan Hanif. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummatan, ya, seorang contoh teladan, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifa, lagi orangnya itu lurus jalannya. Jelas ya? Nah, jadi Ibrahim itu lurus jalannya. Maka agama Ibrahim adalah agama yang lurus. Maka disifatilah agama Ibrahim itu dengan Hanifiyah, ya, Hanifiyah. Nah, kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa agama Islam juga Hanifiyah, lurus. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku ini diutus oleh Allah dengan membawa agama yang lurus, Hanifiyah, agama yang lurus, dan samhah, dan moderat. Islam itu agama moderat, nggak memberatkan, tidak juga bergampang-gampangan. Itu namanya moderat. Bukan moderat itu bergampang-gampangan, pertengahan. Itulah Islam, agama pertengahan. Ya, agama samhah, agama yang berada di pertengahan. Wasata, ummatan wasata. Kenapa? Karena Islam itu enggak berlebih-lebihan. Maksudnya gini, ketika ada hal yang memberatkan umat Muhammad, maka akan ada keringanan yang Allah berikan. Itu namanya enggak berlebih-lebihan. Makanya kita dilarang juga berlebih-lebihan dalam segala hal. Dalam masalah makan, minum, dan juga dalam masalah ibadah kita dilarang oleh Allah berlebih-lebihan. Sebagaimana pernah kita sampaikan ya tentang tiga orang yang datang kepada Nabi, dia mau beribadah melebihi ibadahnya Nabi. Ada yang mau sholat semalam suntuk, nggak mau tidur. Ada yang mau puasa setiap hari, dan ada juga yang tidak mau menikah. Ini berlebih-lebihan namanya. Didatangi oleh Nabi, dimarahi oleh Nabi. Hal antum taquluna kadza wa kadza. Apakah kalian yang bilang begini-begini, mau begini, mau ini gitu? Kata mereka, iya ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, saya ini sholat malam, saya juga tidur. Saya kadang puasa, kadang juga tidak. Dan saya menikah, gitu. Maka kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan ajaranku, sunnahku, maka itu bukan golonganku. Nah, coba perhatikan ya. Jadi nggak boleh kita berlebih-lebihan dalam segala hal. Dalam segala hal. Termasuk makan juga. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, jadi agama Muhammad itu agama pertengahan, ya, dan juga agama yang lurus. Nah, Nabi Muhammad kenapa agamanya begitu mirip dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Sampai beberapa
ibadah yang kita lakukan hari ini itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim, seperti misalnya haji umroh, ya itu kan mirip-mirip dengan kronologi kejadian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sa'i dari Safa ke Marwah itu kan kronologi dari Hajar yang mencari air, lari sana lari sini, naik atas gunung turun lagi, itu kan terus kemudian menghadap ke Ka'bah karena di situ anaknya menangis minta air, dilihat anaknya aman atau tidak, dilihat aman lari lagi gitu. Makanya pas kita berada di Safa Marwah kita disunahkan untuk menghadap ke Ka'bah dan berdoa, ya, dan berdoa itu salah satu tempat yang kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Anittabi millata Ibrahima hanifa." Agar engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kesimpulannya, agama yang lurus yang dimaksud adalah agama yang hanya beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan di akhir ayat wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, oleh karena itu maka Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai orang tua Nabi Muhammad SAW, karena keturunan beliau juga, nasabnya beliau sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Ismail. Ismail punya anak keturunan namanya Adnan. Nah, keturunan Nabi, nasabnya Nabi sampai kepada Adnan. Adnan ini kata para ulama adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Cuma dari Adnan sampai ke Nabi Ismail itu diperselisihkan nasabnya. Tapi sepakat bahwa dari Adnan ini termasuk keturunan, walaupun keturunan keberapanya karena diperselisihkan di situ, ya, tapi dia adalah keturunan Nabi Ismail. Kesimpulannya bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Ini yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi itu asalnya dari Ishak, dari Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Ibrahim, Ismail. Nah, Nabi Muhammad jalurnya ke Ismail, bukan ke Ishak. Sedangkan orang-orang Yahudi jalurnya kepada siapa? Kepada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, semuanya Nabi, semuanya bagus, ya, semuanya Nabi, hamba-hamba Allah pilihan sebenarnya. Makanya sebenarnya orang-orang Yahudi nggak perlu dia sampai tidak mau mengikuti Muhammad cuma gara-gara Muhammad itu bukan dari keturunan Ishak alaihissalam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, kemudian di sini disebutkan wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Maka dengan sebab agama yang lurus itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, ya, untuk mengikuti agama yang lurus yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang kemudian dilanjutkan diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, manusia. Manusia diciptakan untuk itu. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah di ayat 21 yang sudah kita hafal insyaallah. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadalah kalian semua kepada Rabb kalian, pencipta kalian yang telah menciptakan kalian semua. Ya, menciptakan kalian semua. Kemudian di akhir ayat disebutkan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, jangan menjadikan tandingan bagi Allah wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Jadi inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Disuruh kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada benda-benda mati. Jangan beribadah kepada manusia yang tidak bisa apa-apa. Jangan beribadah kepada jin dan lain sebagainya. Beribadah kepada Allah dalam segala bentuk ibadah. Apakah dia sholat, apakah dia berdoa, apakah dia bertawakal dan lain sebagainya, itu dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat di dalam sejarah manusia, seluruh para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengajak untuk untuk menyembah hanya kepada Allah.
Ya, menyembah hanya kepada Allah. Walaupun ada juga sebagian pendapat yang membedakan antara nabi dan rasul. Kalau nabi katanya dia dikasih wahyu untuk dirinya saja, bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Tetapi kalau rasul untuk dirinya dan orang lain. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat bahwa nabi dan rasul juga diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Karena kita saja yang bukan nabi, kita diperintahkan untuk sampaikan ke orang lain, apalagi seorang nabi. Nah, cuma bedanya apa? Kalau nabi melanjutkan agama sebelumnya, kalau rasul dia membawa agama yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang perbedaan nabi dan rasul. Tapi yang jelas, para nabi dan para rasul itu diperintahkan untuk mengajak manusia. Apakah mungkin khusus untuk keluarganya sendiri kalau dia nabi? Kalau dia rasul, dia menyampaikan secara umum. Disampaikan untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Setiap umat itu ada rasul, Pak. Untuk apa? Ani ibudullah, agar mereka semua mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini penulisnya menyebutkan ayat yang juga sudah kita hafal ayat ini, surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita di dunia ini diciptakan untuk itu. Makanya kalau kita sibuk cari uang misalnya, cari dunia, kita sibuk, kita lupa dengan ibadah, maka kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Tujuan kita ibadah kepada Allah. Adapun harta yang kita cari itu sarana supaya kita semakin semangat ibadah gitu. Itu satu. Yang kedua, karena dia adalah sarana supaya kita semangat ibadah, maka itu juga menjadi sebuah ibadah, cari uang itu. Tapi kalau cari uangnya sekedar untuk dunia, maka bukan ibadah. Jangan bilang, oh saya cari uang kan ibadah juga. Iya, kalau tujuannya untuk akhirat. Kalau dia cari uangnya untuk dunia, bukan ibadah. Maksudnya untuk akhirat apa? Dalam rangka taat kepada Allah. Saya cari uang karena Allah perintahkan sama saya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak saya. Maka saya cari harta, cari uang, cari nafkah. Berarti kita mencari nafkah karena Allah. Karena Allah. Berarti apa? Akhirat targetnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rugi kita kalau kita tidak memahami ayat ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita ada tujuan Pak diciptakan. Kita ada tugas, ada misi. Apa misi kita? Beribadah kepada Allah. Makanya jangan pernah kosongkan hidup ini dari ibadah kepada Allah. Karena itu tujuan kita, misi kita. Bukan cari uang misinya. Oh berarti nggak boleh cari uang? Boleh. Tapi itu jadi sarana. Apa maksudnya dia jadi sarana? Kalau misalnya kita cari uang mengorbankan ibadah, maka tinggalkan cari uang. Kalau dia mengorbankan ibadah, ya kan? Tetapi kalau dia tidak mengorbankan ibadah, nggak ada masalah. Dijadikan sebagai pendukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kalangan sahabat juga tidak semuanya mereka sibuk dengan ilmu. Ya, walaupun mereka belajar juga, tapi ada yang mengkhususkan diri belajar ilmu seperti Ahlus Suffah yang tinggal di masjid seperti Abu Hurairah dan teman-temannya. Mereka cuma kerja saja. Makanannya dapat dari mana? Dari sahabat-sahabat yang lain. Tapi sahabat-sahabat yang lain ada waktunya dia belajar, ada waktunya dia kerja. Jadi mereka kerja juga. Seperti yang terkenal ya, seperti Abdurrahman bin Auf, seorang ahli dalam masalah bisnis, perdagangan, yang lihai dalam berdagang, berjualan ya. Dan beberapa para sahabat yang lain, Utsman bin Affan juga seorang pebisnis, orang yang kerja dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, maka bekerja itu boleh. Tetapi ketika pekerjaan itu sekali lagi merusak tujuan kita diciptakan, maka itu bukan pekerjaan yang layak untuk kita lakukan. Karena merusak tujuan dari apa yang kita diciptakan untuk itu, untuk ibadah kepada Allah. Maka bersyukurlah bapak-bapak kalau misalnya bekerja, tapi di pas waktu sholat istirahat, pergi sholat. Bersyukur ki.
bekerja tetapi masih bisa atau masih sempat untuk belajar, masih sempat untuk baca Quran, masih sempat untuk berpuasa, mungkin kalau misalnya yang suka puasa dan lain sebagainya. Masih sempat untuk berbagi kepada orang, itu juga ibadah, itu berbagi kepada orang. Jadi semua bentuk hal yang Allah cintai, Allah ridhoi, yang Allah perintahkan, itu ibadah. Kita bagi-bagi sembako misalnya, kita bagi-bagi uang yang kita miliki, sebagian kita sedekahkan, itu ibadah semuanya. Nah, itulah tujuan kita hidup. Coba ya, kalau hidup ini untuk ibadah dan semua orang berusaha untuk bisa beribadah, maka dunia ini akan aman. Maka tidak ada pertengkaran, karena pertengkaran tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak ada saling saling hasad antara satu dan yang lain dalam masalah dunia, karena itu tidak ada kaitannya dengan ibadah. Mereka semua merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Yang mereka kejar adalah akhirat, surga. Berapapun yang Allah berikan kepada dia, dia bersyukur kepada Allah. Sampai Nabi menyebutkan keberuntungan orang yang seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ya, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Beruntung Pak kita beragama Islam. Kita nggak tahu kalau kita nggak kenal Islam gimana nasib kita. Maka kata Nabi, qad aflaha, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Waruziqo kafafan, lalu diberikan rezeki oleh Allah. Ini yang kedua, diberikan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang cukup. Kafafan, cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam dirinya sifat merasa cukup dengan pemberian Allah. Ini namanya keberuntungan. Jadi nggak macam-macam kita, keberuntungan Islam, kejayaan Islam, keberhasilan seorang muslim kalau dia sudah masuk Islam. Gimana orang masuk Islam itu? Ya diamalkan amalan-amalan Islam. Nggak ada manfaatnya dia masuk Islam kalau tidak diamalkan amalan Islam. Seperti misalnya orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik kan kalau dilihat ya, dia masuk Islam, tetapi hatinya belum menjadi seorang muslim karena tidak ada ketaatan dalam dirinya. Paham ini? Jadi Islamnya bukan Islam KTP, Islam betul. Beruntunglah orang masuk Islam, Islam betul dia. Waktu sholat dia sholat, waktu puasa dia berpuasa, waktu keluarkan zakat cukup haul dan nisabnya dikeluarkan zakatnya. Lihat orang miskin butuh bantuan dia kasih gitu. Ya kan? Waktu belajar Quran, mengaji misalnya dia mengaji. Waktunya belajar dia belajar. Nah, dia betul-betul menjalankan agamanya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu satu. Yang kedua, dia beruntung karena apa? Waruziqo kafafan, diberikan rezeki yang cukup. Bukan banyak Pak, cukup. Banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu nggak cukup. Apa yang membuat kita cukup? Yang ketiga nih, Allah memberikan sifat qanaah di dalam dirinya. Itu yang membuat semuanya jadi cukup. Kalau sekarang kita cuma punya motor satu, cukup nggak Pak? Tergantung kita. Gimana melihatnya? Ya, kalau kita melihat bahwa itu lebih bagus daripada orang lain yang tidak punya motor, maka kita akan merasa cukup. Itu sudah cukup. Maksudnya cukup di sini adalah dia merasa puas. Artinya kebutuhannya saat ini adalah itu. Adapun mobil dan lain sebagainya yang dia belum punya, ya mungkin suatu saat dia akan punya ketika dia betul-betul butuh dengan itu. Jadi dia nggak pernah mengeluh karena dia merasa cukup. Nggak pernah dia mengeluh. Wah, saya naik motor, teman saya naik mobil. Nggak pernah dia mengeluh. Nggak ada hasad, nggak ada penyakit SMS, susah melihat orang senang gitu. Ya, nggak ada penyakit gitu. Pokoknya dia puas dengan apa yang Allah berikan, apapun itu. Dikasih mobil ya alhamdulillah, dikasih motor alhamdulillah, dikasih sepeda juga alhamdulillah. Karena dia selalu melihat ke bawah dalam masalah dunia. Subhanallah. Nah, inilah keberuntungan yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di situ ada dunia tetapi sedikit gitu. Tetapi Nabi mengatakan qad aflaha, sungguh orang itu telah beruntung. Kenapa tadi? Karena dia menjalankan fungsinya sebagai manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia menjadi manusia kalau terbentuk pada dirinya dua perkara, atau dia memperbaiki pada dirinya dua perkara.
Pertama adalah jasmaninya, yang kedua adalah rohaninya. Kalau jasmaninya sehat, rohaninya sakit, dengan dia meninggalkan ibadah kepada Allah, maka orang ini belum dikatakan sebagai manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia kalau dua-duanya sehat. Makanya dua-duanya harus dikasih makan. Jasad kita perlu makanan, rohani kita juga perlu makanan. Makanan rohani adalah ilmu, adalah ibadah, adalah sholat dan lain sebagainya. Itu makanan rohani kita. Makanya kalau masalah kita bisa makan, minum, tidur, bekerja dan lain sebagainya, apa bedanya kita dengan hewan? Beda kita dengan hewan cuma satu, dia enggak diperintahkan Allah untuk ibadah. Dia diciptakan bukan untuk, walaupun sebenarnya pekerjaan mereka secara bahasa itu ibadah karena ketaatan kepada Allah, tetapi secara khusus makna ibadah tidak. Yang diperintahkan ibadah itu jin, manusia. Ya, kalau malaikat sendiri biar nggak disuruh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, keutamaan kemuliaan seorang manusia terletak pada besar kecilnya jiwanya. Kalau jiwanya ditanamkan agama di dalam dirinya, maka manusia itu akan jadi besar. Akan jadi besar. Kalau kita lihat dulu para sahabat Nabi, itu enggak semuanya kuat-kuat besar-besar gitu, tetapi mereka punya semangat yang besar karena jiwanya yang Nabi besarkan. Dulu ada seorang wanita, budak wanita, berapa orang budak wanita itu yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu karena disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sampai ada budak wanita yang disiksa oleh Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam. Disiksa tiap hari. Sampai kata Umar, tidak ada yang membuat aku meninggalkan untuk menyiksa dia, memukuli dia, kecuali aku bosan. Artinya bosan karena dipukul masih tetap dia berpegang dengan agamanya. Padahal yang memukul siapa? Umar bin Khattab. Itulah kekuatan namanya. Itulah kekuatan manusia. Bilal bin Rabah seorang budak. Budak itu nggak punya nilai pada masa itu. Tetapi dia menjadi punya nilai ketika dia bertakwa kepada Allah, disiksa Allah. Apa disiksa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, ditaruh di dadanya itu batu yang besar dan panas, ditaruh dia di kerikil yang panas sekali di padang pasir. Coba Pak, kita aja nggak tidur di atas kerikil itu kepanasan kita. Kalau masa-masa lagi musim panas di sana, kalau panas di sini paling berapa derajat? 35 derajat, 32 derajat itu udah panas. Kalau di sana Masya Allah panasnya betul 45, 40, wah pokoknya panas betul. Kalau dingin betul. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Bilal? Dia cuma bilang ahad, Allah esa, satu. Itulah kekuatan manusia, di situ letaknya. Jadi mulia seseorang karena ilmu agama gitu. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, wujudkan tujuan kita diciptakan Allah. Sebagaimana disebutkan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, sekarang apa makna ibadah? Makna ibadah menurut Ali bin Abi Thalib adalah ya'buduni ay wahiduni. Beribadah kepadaku maksudnya mentauhidkan aku. Oleh karena itu, ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafik tidak disebut sebagai ibadah. Karena apa? Dia tidak mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Dia cuma mau cari muka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna kunna ma'akum. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka mengatakan kami beriman. Tetapi kalau ketemu dengan orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Nabi, maka mereka mengatakan kami sama dengan kalian, sama-sama jiki. Saya cuma main-main saja sama Muhammad. Subhanallah. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi. Mereka beribadah atau tidak? Secara zahir ibadah, tapi nggak dihitung sebagai ibadah. Makanya orang munafik tempatnya di neraka paling bawah sekali. Pokoknya kalau neraka itu VVIP, bawah sekali dia. Paling panasnya. Innal munafik fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di neraka paling bawah sekali. Kenapa tidak disebut ibadah? Karena tidak ada tauhidnya, tidak mentauhidkan Allah. Dia beribadah cuma mau cari muka.
Dia ibadah cuma sekedar ingin bermain-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menipu Rasulullah, ingin bermain-main dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beribadah cuma mau cari selamat saja. Mereka beribadah supaya tidak diapa-apai, padahal Nabi Muhammad nggak apa-apai mereka. Ya, mereka beribadah cuma sekedar untuk bisa ke sana, bisa ke sini, bisa dekat dengan orang beriman, bisa dekat dengan orang-orang kafir. Ya, maka kaum muslimin saya hormati, maka itu nggak disebut ibadah. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya buduni ay wahiduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu ibadah tanpa tauhid tidak disebut ibadah. La tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Tidak disebut ibadah kecuali ada tauhid di dalamnya. Kalau masuk kesyirikan di dalamnya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya menduakan dari sisi tujuan dia beribadah seperti orang-orang munafik tadi, maka itu tidak disebut sebagai ibadah karena masuk di dalamnya kesyirikan dan tidak ada tauhid. Kalau ada kesyirikan, hilang tauhid. Nggak mungkin ketemu antara tauhid dengan kesyirikan. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, maka ini ucapan Ali bin Abi Thalib bahwa ibadah ini maksud adalah tauhid, ini ucapan yang lurus, ucapan yang benar. Ya, karena memang tidak ada ibadah tanpa tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menduakan Allah, amalan-amalan kamu akan terhapus semuanya. Bukan dia nggak beramal, dia beramal, dia beribadah, dia melakukan, dia mungkin sholat, dia mungkin ini, tapi bisa terhapus semuanya kalau kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, beribadahlah hanya kepada Allah. Kalau ada masalah tak, minta sama Allah. Jangan ada dipikir selain Allah. Jangan pernah berpikir bahwa ada manusia ataupun makhluk yang mampu menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Berdoalah kepada Allah. Kalau sakit, misalnya sakit, sudah berobat juga ke dokter, sudah ada usaha, kemudian nggak sembuh-sembuh juga, ingin berdoa, jangan datang ke batu-batu yang dianggap angker misalnya, atau pohon yang dianggap angker. Mintalah kepada Allah. Ada Allah. Dan ketika kita sudah minta kepada Allah, maka kita tidak butuh minta kepada siapapun, karena Allah sudah cukup. Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika ada masalah, sekali lagi, yang pertama diingat adalah Allah. Ketika ada masalah kita nggak ada masalah, semua masalah bisa selesai dengan syarat minta Allah, minta bantuan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Coba kalau kita sholat, apa yang kita baca, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu artinya? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kita sudah ngaku nih situ. Hanya kepada Allah. Berarti kita janji tidak mungkin beribadah kepada selain Allah. Satu. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kita bilang cuma minta pertolongan kepada Allah. Pas lagi ada masalah, bukan Allah diingat. Yang diingat jin misalnya, atau yang diingat ada benda saktinya yang dia, wah kalau saya pegang ini saya akan selamat. Mana Allah? Mana Allah? Minta sama Allah. Boleh nggak kita misalnya bawa senjata ketika kita keluar supaya kita aman? Boleh. Tapi bukan senjata itu tempat kita bergantung. Tempat kita bergantung adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Karena benda mati nggak bisa apa-apa, Pak. Coba ada benda mati, kan ada orang punya, oh ini hebat ini. Kalau saya bawa ini saya bisa selamat ini dan lain sebagainya. Maka kita tes coba. Itu kalau ada dia punya benda, kita pukul dengan palu atau kita gergaji, kira-kira itu benda bisa menolong dirinya sendiri atau tidak? Gak bisa, Pak. Gimana dia bisa menyelamatkan kita kalau dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Makanya kita nggak butuh dengan benda-benda begitu. Kita cuma butuh kepada Allah. Allah sudah cukup atau masih butuh tambahan? Allah bisa sendirian? Bisa. Makanya Bilal ketika disiksa, wah setengah mati dia disiksa, dia minta pertolongannya cuma kepada Allah. Ahad. Dia nggak panggil Rasulullah atau Abu Bakar. Abu Bakar selalu lewat, lihat. Ya, bahkan keluarga Yasir juga seperti itu ya. Keluarga Yasir satu keluarga disiksa semua. Bapaknya meninggal, Yasirnya meninggal.
kemudian siapa? Ibunya meninggal, Sumayyah. Satu lagi Ammar disiksa luar biasa. Ammar bin Yasir. Nabi cuma mengatakan isbir ya ala Yasir, bersabarlah kamu wahai keluarga Yasir. Subhanallah. Mau'idukumul jannah. Janji Allah kepada kalian adalah surga. Itu. Dan mereka nggak pernah, ya Rasulullah tolong saya, enggak. Mereka cuma yang diingat Allah. Bilal bin Rabah cuma sebut ahad, sudah cukup. Nggak ada diingat selain dia, selain Allah. Padahal disiksa luar biasa. Bisa saja dia memanggil Nabi, ya Rasulullah tolong aku, Rasulullah. Nggak, yang dia ingat Allah. Itu gitu caranya kalau kita ada masalah. Allah diingat. Berdoa kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Cukup. Semuanya nggak ada manfaatnya kalau kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah namanya tauhid, Bapak-bapak sekalian. Dan ini berat kadang sebagian orang. Kenapa berat? Karena kadang kita sudah berdoa, sudah bergantung kepada Allah, pertolongan nggak datang-datang. Kan gitu. Sama kan di zaman sahabat juga. Berapa tahun mereka di Mekah, Bapak? Berapa tahun para sahabat di Mekah disiksa, diboikot, dikucilkan? Berapa tahun coba? 12 tahun atau 13 tahun namanya. Itu sampai pernah 3 tahun terakhir di masa ketika akhir kehidupan Abu Thalib dan siapa? Istri Nabi yaitu Khadijah, itu mereka diboikot 3 tahun, Pak. Semua yang ada hubungannya dengan Muhammad walaupun dia belum masuk Islam diboikot 3 tahun, nggak dikasih makanan, nggak dikirimkan makanan masuk, diboikot lah. Kalau bahasa kita Pak sekarang itu di apa? Ya di embargo, betul. Di embargo, Pak. Sampai disebutkan dalam sejarah sebagian sahabat itu makan daun-daunan karena sudah nggak ada makanan. Nah, inilah yang disebutkan oleh ulama kita sebagai salah satu penyebab meninggalnya siapa? Khadijah radhiyallahu anha, karena pemboikotan tadi itu. Coba Pak, dalam kondisi begitu mereka tetap bergantung kepada Allah. Coba. Jadi ini yang kadang membuat orang, aduh, kapan datang pertolongan Allah? Coba, sahabat itu sampai 12 tahun Pak seperti itu. Sampai sebagian mereka harus berhijrah ke negeri kafir, ke negeri apa? Habasyah, ke negeri Habasyah. Habasyah itu di sana ada namanya rajanya yang adil. Ya, Najasyi, dia adil. Makanya mereka larinya ke sana, sampai dikejar sama orang Quraisy, lari ke sana. Ada 12 orang berangkat ke sana di awal hijrah pertama, sampai hijrah kedua. Nanti hijrah ketiga baru ke Madinah. Hijrah pertama, kedua itu ke Habasyah, bukan negeri Islam, negeri orang kafir. Karena siksaan yang luar biasa dari orang-orang musyrikin. Tapi sabar mereka nunggu pertolongan itu. Tetap sama Allah, tetap sama Allah, tetap sama Allah. Begitu terus. Gak pernah dia minta kepada selain Allah. Padahal dalam kondisi yang sangat terjepit sekali. Gitu. Nah, ini yang kadang membuat kita, aduh, kalau minta sama Allah lama sekali gitu, nggak ditolong-tolong kita gitu. Padahal Bapak-bapak sekalian, dikabulkannya doa itu tidak harus bentuknya kita minta uang langsung dikasih uang, langsung jatuh dari langit, bukan. Kadang tidak seperti itu. Kadang model dikabulkannya doa kita dihindarkan dengan bahaya yang membahayakan kita, yang nilainya seimbang dengan apa yang kita minta. Berarti dikabulkan doa namanya. Satu. Yang kedua, bisa juga bentuknya adalah sudah dikabulkan doa tapi disimpan di akhirat, di sisi Allah. Nanti di akhirat baru dikasih ke kita pengabulan doa tadi. Dan itu lebih bagus daripada dikasih memang di dunia, lebih baik di akhirat baru dikasih. Karena di akhirat kita butuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu harta dan anak-anak sudah tidak ada lagi manfaatnya. Jadi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, ayo kita kembali kepada Allah. Kalau ada masalah sama Allah, setiap malam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang meminta, ya, mengabulkan permintaan hamba-hambanya, memberi. Siapa yang meminta saya kasih, siapa yang beristighfar saya ampuni. Setiap sepertiga malam terakhir, maka bangun berdoa sama Allah. Cukup insya Allah. Ya, jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, karena makhluk-makhluk selain Allah tidak bisa apa-apa. Sekali lagi tidak bisa apa-apa. Kalau dia bilang bisa apa-apa, itu cuma janji saja. Karena ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita coba meninggalkan Allah, maka Allah akan tinggalkan kita. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, Allah juga akan mendekat kepada kita. Tergantung kita mau dekat dengan Allah atau mau jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Sudah masuk Isya? Berapa menit?
Hah? 1 menit lagi. Ya oke, 1 menit ini kita gunakan untuk tanya jawab, mungkin bisa kita tambah sedikit waktunya. Silakan Bapak, ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang biasa menjadi perdebatan antara doa dengan keadaan yang biasa biasanya kan bahwa rezeki apa itu sudah ditentukan, sudah dijelaskan di mana kedudukan doa itu. Ya mungkin sebentar itu. Kemudian terkait dengan mungkin jawaban sebelumnya, misalnya sementara sholat tiba-tiba ada kebakaran. Nah, apakah sholatnya bisa ditinggalkan dulu atau bagaimana? Ada bencana tiba-tiba. Ya, Iya. mungkin ada ketentuan-ketentuan bahwa peristiwa seperti ini kita tinggalkan sholat. Misalnya sementara sholat lupa, ya kita misalnya minum itu saja. Iya. Sementara saya. Iya. Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan salah takdir dengan doa. Kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Apa maksudnya takdir dirubah dengan doa? Maksudnya gini, kadang Allah menakdirkan sesuatu dengan sebab. Hambaku akan begini kalau dia tidak berdoa, dan akan begini kalau dia berdoa. Hamba itu punya pilihan. Kita punya pilihan atau tidak? Nah, sekarang kalau kita nggak mau sholat, bisa nggak? Kita mau pulang deh, nggak sholat isya langsung tidur. Boleh? Bisa nggak kira-kira? Kalau sekarang kita memilih untuk itu. Ayo Pak, dijawab kira-kira. Bisa nggak? Kalau sekarang kita bilang, saya nggak mau sholat, saya mau langsung tidur sampai subuh. Saya nggak mau sholat isya. Bisa nggak kira-kira kalau kita mau pilih itu? Bisa. Artinya manusia itu punya pilihan. Tetapi ingat, pilihan manusia diketahui oleh Allah sebelum bumi dan langit diciptakan. Innallaha kataba maqadiral khalaik bi khamsina alfi sana qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya Allah mencatat takdir hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi maksudnya gini Pak, sebelum kita punya keinginan, Allah sudah tahu ini hambaku pasti maunya begini, ini pasti maunya begini, ini pasti maunya begini. Itulah yang dicatat oleh Allah sebagai takdir. Jadi takdir itu jangan dianggap sebagai paksaan, bukan. Tetapi dia berkaitan dengan ilmu Allah tentang apa yang kita inginkan, apa yang mau kita pilih. Sehingga tidak ada kezaliman di situ gitu. Jadi sekarang apakah doa bisa merubah takdir? Kata Nabi bisa. Tapi takdir yang modelnya seperti yang saya sebutkan tadi, dan ini penjelasan ulama ya, saya sampaikan bahwa ada takdir yang modelnya Allah mengaitkan dengan sebab. Hamba ini akan begini kalau dia berdoa, akan begini kalau dia tidak berdoa. Kemudian kita pilih berdoa, kita akan begini. Tapi pilihan kita itu pasti Allah tahu gitu loh. Allah pasti akan tahu. Jadi doa ketika kita berdoa itu juga salah satu dari bentuk takdir. Dan ketika dirubah takdir kita itu juga takdir. Misalnya saya akan takdirkan begini, kemudian saya akan robah karena dia berdoa, maka jadinya seperti ini, seperti ini. Artinya manusia punya keinginan, dan keinginan manusia diketahui oleh Allah, dan apa yang Allah ketahui tentang keinginan manusia itulah yang dicatat, dan itulah yang namanya takdir. Jelas insyaallah? Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah sholat. Kita lagi sholat, kemudian ada bencana, ada gempa, tsunami dan lain sebagainya. Kalau kita perkirakan, ini kembali kepada masing-masing ya. Kalau kita perkirakan bahwa kita akan selamat, tidak ada jatuh misalnya, aman gitu, maka nggak ada masalah, kita lanjutkan. Tetapi kalau kita ragu, yang batalkan juga nggak ada masalah. Karena Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum ila tahluka. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka segala bentuk yang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan itu diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh untuk meninggalkan dalam kondisi membahayakan jiwa kita. Wallahu a'lam. Tetapi kalau dia tinggal karena yakin insya Allah nggak ada masalah,
juga nggak ada masalah. Kalaupun dia meninggal, insya Allah dia meninggal mati syahid, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bicara tadi doa. Doa muhur ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi kalau ada orang salat tidak mau berdoa, tidak ada otaknya salatnya. Doa, semua doa itu diterima. Hanya doa itu ada yang bisa didamparkan atau bisa langsung diberikan. Ada juga doa bisa ditunda, dan ada juga doa nanti kemudian baru diperlihatkan, baru dibahas. Jadi semua doa ada uni aspek lagu ketawa. Berdoa kepada saya akan terima semua doa. Mengenai masalah doa bisa merubah takdir. Kita umpamanya ditakdirkan dikenal betul besar, tapi karena kita berdoa dikenal aku, tapi betulnya betul kecil. Itu doa. Iya, betul. Itu doa. Jadi doa bisa merubah takdir. Takdirnya dikenal betul besar, tapi karena dia berdoa akhirnya kenapa tuh, tapi betulnya betul kecil. Nah itu Pak, bisa merubah doa. Doa juga bisa memperpanjang umur. Bisa berubah, memang bilangannya berubah, dan bisa juga para ulama mengatakan berkahnya yang bisa berubah. Umpamanya ada orang diberikan umur 70 tahun, tetapi berkahnya umurnya itu sampai 100 tahun. Itu karena doa. Jadi doa bisa berubah segalanya, tetapi harus berdoa. Ada orang ditakdirkan masuk neraka, tapi karena dia berdoa, maka neraka itu pindah kepada surga karena doa. Jadi puncak sebenarnya itu doa. Makanya kita disuruh banyak berdoa. Dalam salat kan semuanya itu bacaan doa semua. Subhanallah, subhanallah, semua doa. Bahkan ada ulama kita mengatakan baca juga subuh kudus semua doa. Ya untuk sebentar. Iya, ya betul ya, doa itu bisa merubah takdir karena memang ada hadisnya Nabi SAW yang diibaratkan Bapak tadi, betul. Tetapi yang harus dipahami bahwa ketika kita kena batu kecil itu juga takdir. Itu yang saya katakan tadi, takdir yang kalau dia melakukan ini dia akan begini, kalau dia begini kenanya batu kecil, itu takdir juga. Jadi apa yang terjadi itu pasti takdir, karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dikehendaki Allah. Sebenarnya dikehendaki Allah pasti tertulis di catatan takdir. Kalau misalnya Allah menghendaki begini, yang terjadi nggak begitu, berarti kan ada kekuatan lain yang bisa kalahkan kekuatan Allah, dan itu nggak mungkin. Berarti semua yang terjadi itu takdir. Cuma ada takdir kayak tadi itu, kayak disebutkan Bapak tadi, Allah takdirkan begini, tetapi kalau dia lakukan begini, saya akan takdirkan begini. Nah gitu. Tapi Allah tahu hamba itu maunya kemana. Gitu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Nah itulah betul, doa kita selalu berdoa kepada Allah. Jangan lupa berdoa. Sampai kata Allah, kata Nabi SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yakbidu, marah kepada orang yang tidak mau berdoa. Ya, siapa yang tidak malam yas'alillah yakdob alaih. Siapa yang tidak mau minta sama Allah, Allah marah sama dia. Kalau kita kan enggak. Kalau ada orang minta sama kita, kita marah. Oh, minta terus. Ya kan? Tapi Allah lain. Kalau kita nggak minta, Allah marah. Kenapa Allah marah? Karena kita sombong. Kita merasa bisa sendiri. Ini kadang kita lupa berdoa ya Pak ya. Hati-hati Pak. Allah marah sama kita. Allah marah sama kita. Makanya tadi disebutkan Bapak, sholat itu doa, karena as-sholah juga secara bahasa artinya doa. Kemudian yang kedua, Al-Quran diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Diawali dengan surah apa? Surah apa? Al-Fatihah, isinya doa. Diakhiri dengan surah apa? An-Nas, isinya juga doa. Itulah Al-Quran. Itu pentingnya doa. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Pengalaman di masjid ini saya lihat mengenai doa, ada tiga golongan yang berdoa. Yang sesudah berdoa sesudah salat. Yang pertama adalah berdoa secara berjamaah mengikuti imam. Kemudian yang kedua berdoa sendiri, tetap duduk di tempatnya
sampai selesai imam berdoa bersama dengan yang mengikutinya. Yang ketiga adalah selesai salat langsung berdiri pindah ke tempat lain untuk berdoa. Bagaimana itu penjelasannya itu, Pak? Iya. Penjelasannya masing-masing jelas punya alasan kenapa dia lakukan itu. Ya, masing-masing punya alasan. Wallahu a'lam bishawab. Karena Nabi SAW mengajarkan beberapa doa yang berkaitan dengan doa fi duburi sholat, di belakang sholat. Nah, fi duburi sholat, di belakang sholat ini kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Ada mengatakan fi duburi sholat artinya ketika masih dalam kondisi sholat, yaitu di tahiyat ya. Setelah tahiyat kan boleh kita berdoa apa saja, di situ tempatnya. Ada juga sebagian mengatakan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia sebutkan bahwa dia setelah salam dia berdoa. Wallahu alam. Tapi kalau saya sendiri ya apa yang saya ilmui, apa yang saya ketahui, itu yang saya amalkan. Dan saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan misalnya Nabi SAW misalnya berdoa kemudian yang lainnya ikut mengaminkan, makanya saya belum melakukan sampai sekarang. Tapi kalau misalnya bapak-bapak melakukan itu dan yakin dengan itu, ya sudah, dia lakukan sesuai dengan ilmu apa yang dia ilmu, ya sudah. Jadi intinya perbedaan yang disebutkan bapak tadi nggak ada masalah, insya Allah. Perbedaan yang disebutkan tadi nggak ada masalah, masing-masing mengamalkan apa yang dia ilmui, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita nggak bisa juga paksakan. Saya memaksakan, oh kamu harus ikut saya, nggak bisa juga. Atau bapak memaksakan saya ikut bapak, itu juga nggak bisa, karena ibadah kan ini sudah di luar sholat gitu. Jadi oleh karena itu ya sudah, biarkan aja berjalan sambil kita belajar. Suatu saat nanti kalau Allah kehendaki kita akan bertemu dalam satu titik, insya Allah. Itu amin ya rabbal alamin. Itu mungkin ya, wallahu a'lam. Baik. Ya, satu lagi silakan. Ini kayaknya satu terus ini. Kayak tadi, kayak Bilal itu ahad gitu ya, satu-satu gitu ya. Ya silakan. Tadi itu kan dibicarakan mengenai mengingat Allah. Bagaimana mengaktualisasikan mengingat Allah itu? Apakah misalnya kalau saya mengingat Allah saya berpikir, atau saya membayangkan misalnya namanya? Karena ada juga yang mengatakan bahwa membayangkan namanya itu tidak boleh. Jadi yang maksudnya mungkin ada apa? Iya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah mengingat perintah Allah, mengingat larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita mau melakukan kejahatan, kita ingat Allah. Allah ini kalau saya melakukan kejahatan bisa saja saya disiksa, nggak jadi. Itu berzikir namanya, ingat kepada Allah. Dan yang kita lakukan sekarang belajar berzikir karena kita ingat sama Allah, ingat dengan akhirat, ingat dengan yang lain seterusnya. Nah, kemudian mengingat Allah, ingat nama-nama dan sifatnya. Nggak apa-apa kita ingat nama. Yang nggak boleh membayangkan Allah itu begini-gini, itu nggak boleh. Itu diharamkan. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah berfirman, Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi nggak boleh. Coba kalau kita bayangkan misalnya Allah punya sifat kasih sayang, Allah punya sifat memberikan rezeki, Allah punya sifat maha perkasa dan seterusnya. Boleh kita bayangkan Allah punya sifat itu. Tetapi yang tidak boleh adalah membayang-bayangkan sifatnya Allah begini dan begitu, itu nggak boleh. Menyamakan dengan makhluk. Jelas ya? Jadi ketika kita ingat akhirat berarti kita ingat kepada Allah. Ketika kita ingat perintah dan larangan Allah berarti kita ingat kepada Allah. Ketika kita berzikir kita ingat pada Allah. Ketika kita baca Quran kita ingat pada Allah. Ketika sholat ingat pada Allah. Jadi semua hal ibadah itu adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingatkan kita dengan akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.